Kini, Pemkot Jambi mau membantu mediasi antara siswa SMP dengan perusahaan untuk perbaikan atau ganti rugi rumah neneknya yang rusak. Menurut Pemkot Jambi, sebelumnya perusahaan tak mau menerima negosiasi dengan keluarga nenek siswi SMP yang meminta ganti rugi 1,3 miliar rupiah. Kami tetap menyampaikan komitmen kami akan tetap memfasilitasi sebagai mediasi antara pihak Nenek Afsa dengan PT RPSL tersebut, pihak Nenek Afsa. Nah, kegagalan mediasi terakhir itu dikarenakan pihak perusahaan tidak sanggup memenuhi tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh pihak keluarga Nenek Afsa sebesar 1,3 M tersebut. Nah, tapi dalam sisi lain, pihak perusahaan tetap berkomitmen sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap pihak ke-1, tapi tentunya tuntutan ganti rugi itu rasional. Pak Pasya, tolong Pak tinjau rumah nenek kami Hapsa Pak. Permasalahan nikah sudah dari lama Pak. Karena kebijakan Bapak rumah nenek kami jadi kayak gitu Pak, tolonglah Pak. Semua sudah sepakat, tidak ada lagi tuntutan apapun ya. Sempat dipolisikan oleh Pemkot Jambi kritikan Syarifah Fadiah Alkaf, siswi SMP terhadap aktivitas sebuah perusahaan yang diduga membuat rumah sang nenek rusak akhirnya berujung damai. Pemkot Jambi mencabut laporannya setelah mediasi dilakukan di ruang Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi bersama sang siswi didampingi keluarga dan Dinas PPA. Kita jajaran Pemkot Jambi sudah menyampaikan komitmen kita kepada penyidik Polda Jambi bahwa perkara ini tidak kita hendaki untuk naik ke tahap persidangan atau ke penyidikan. Kita hanya meminta permintaan maaf. Ketika permintaan maaf itu sudah terpenuhi, maka perkara ini tidak akan kita lanjutkan. Kasus pelaporan terhadap siswi SMP di Jambi karena melontarkan kritik ini sempat mendapatkan perhatian dari Menko Polhukam Mahfud MD dengan mengirimkan tim ke Jambi untuk menyelesaikan kasus ini. Yang dilaporkan itu memang bersalah dan dia sudah minta maaf. Jadi tidak semua yang viral, yang menyalahkan pemerintah, menyalahkan Polri, tidak semuanya benar. Oleh sebab itu saya menurunkan tim ke sana. Nah, tadi anaknya sudah muncul di TV minta maaf karena dia bersalah, emosi, memfitnah kantor pemerintah dan sebagainya. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyebut pendampingan dilakukan untuk memenuhi hak Syarifah sebagai anak. Melakukan upaya pendampingan kepada anak, lalu kemudian melakukan upaya-upaya yang sedapat mungkin mencari solusi dari penyelesaian persoalan ini. Kepentingan terbaik bagi anak itu diutamakan, tetapi kasus yang perlu ditindaklanjuti bisa juga diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski kasus Syarifah dengan Pemkot Jambi sudah dihentikan, namun Polda Jambi memastikan perihal tanggung jawab ganti rugi perusahaan akibat kerusakan rumah nenek Syarifah akan dimediasi lebih lanjut. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, pelapor sudah mencabut laporan siswi SMP pengkritik Pemkot Jambi, namun mediasi pada perusahaan masih berlanjut. Seperti apa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan pendampingan pada Syarifah? Kita tanyakan pada Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Bapak Nahar. Selamat sore, Pak Nahar. Ya, selamat sore. Pak Nahar, kemarin Syarifah dan keluarga bertemu dengan Pemkot Jambi. Bisa diceritakan seperti apa pendampingan yang dilakukan dan bagaimana situasinya saat itu, Pak? Ya, tentu ini setelah Pak Menko Polhukam dan Ibu Menteri menerima informasi ini, lalu kemudian sesuai dengan arahan tentu kami melakukan koordinasi di tingkat pusat, ya. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan tindak lanjut pendampingan tentu sesuai dengan mekanisme yang ada di daerah, tentu pemerintah daerah otomatis juga melakukan upaya-upaya pendampingan. Dalam hal ini dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis daerah pelindungan perempuan dan anak Provinsi Jambi, dan kemarin di proses pertemuan sampai proses restoratif justice juga kita dampingi gitu. Tapi apakah betul ada informasi situasinya Syarifah ini sempat
cemas dan khawatir saat kemarin bertemu dengan Pemkot Jambi, Pak Nahar? Iya, tentu sebelumnya juga Ananda kita tentu juga hadir ya. Artinya kita minta untuk hadir di UPTD PPA gitu ya. Lalu kemudian didalami dan hasil pendalaman tersebut tentu apa yang tadi disampaikan muncul gitu ya, bahwa menghadapi persoalan ini tentu juga berdampak gitu ya. Oleh karena itu memang ini perlu terus didampingi. Sehingga kita berharap bahwa 3 persoalan yang tentu melibatkan anak gitu ya, dalam hal ini masih dalam saksi itu, maka 3-tiganya harusnya bisa diselesaikan, karena ini sudah menjadi perhatian di Jakarta dan di daerah gitu ya. Seharusnya tanpa itu pun sebetulnya bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, menyelesaikan persoalan yang dihadapi nenek gitu ya, dengan yang tadi dituduhkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu Ananda kita juga sebetulnya ada indikasi diduga dia menjadi korban pelecehan gitu ya. Itu 2 itu ya. Jadi artinya itu juga satu hal yang berbeda dengan apa yang ketiga. Yang ketiga itu sesungguhnya kami memahami bahwa pemerintah daerah sesungguhnya paham bahwa kita semua punya kewajiban untuk Pak Nahar, tapi yang jadi sorotan ini seolah meluapkan seorang anak, melakukan emosinya, ingin meminta keadilan terhadap nenek mereka. Ini bagaimana dari Kementerian PPPA melihatnya? Apakah akan mengupayakan sampai perusahaan ganti rugi mendampinginya atau gimana, Pak Nahar? Ya tentu kami nggak punya kapasitas ya, kementerian kami tentu berkaitan dengan pelindungan perempuan dan anak. Untuk yang lain tentu ini nanti ada institusi yang diberikan kewenangan untuk itu, dan tentu kalau ada kaitannya dengan persoalan hukum ya tentu aparat penegak hukum akan menindaklanjuti itu. Kalau misalnya ada urusan terkait dengan penerapan peraturan daerah, lalu kemudian aturan di peraturan daerah itu juga ada mekanismenya, kita berharap itu bisa diselesaikan gitu ya. Jadi artinya bahwa sesuai peraturan perundang-undangan kita harapkan 3 persoalan tadi bisa diselesaikan, dan 1 persoalan sudah selesai. Yang kita harapkan adalah tidak ada misalnya kriminalisasi, tidak ada anak diposisikan sebagai misalnya terlapor lalu kemudian diproses. Ini yang kita harapkan, karena ada kaitannya dengan tumbuh kembang anak, masa depan anak yang ini kita jaga, dan kami sangat mengapresiasi upaya-upaya untuk memastikan bahwa tidak melibatkan anak dalam kasus-kasus. Pak Nahar, ke depan bagaimana untuk melindungi Syarifah dan juga keluarga agar tidak ada teror misalkan pasca peristiwa ini ke depannya, dan bagaimana ada saran untuk polisi dan Pemkot Jambi ketika melihat ada kasus anak seperti ini, Pak Nahar? Iya, kami tentu terus memantau ya, dan memastikan bahwa ketika unit-unit layanan di daerah dapat melakukan tugas-tugas ini, tentu kami berharap sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan. Kemarin arahan tentu ketika misalnya perlu menurunkan tim, maka tentu kami segera. Besok misalnya KPAI juga akan hadir juga di ke Jambi, dan tentu beberapa kementerian yang terkait juga kita terus melakukan koordinasi. Baik, terima kasih Pak Nahar dari Kementerian PPPA telah bergabung dalam program Kompas Petang dan menyampaikan kondisi terkini. Terima kasih Pak Nahar, sehat selalu.